Sirkuit Mandalika fokus berbenah jelang MotoGP 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Dalam rangka menyambut event balapan MotoGP dan World Superbike 2022, Indonesia Tourism Development Corporation dan Mandalika Grand Prix Association fokus meningkatkan kelengkapan penyelenggaraan balapan, serta sarana dan prasarana pendukung Pertamina Mandalika International Street Circuit. Peningkatan kelengkapan penyelenggaraan balapan di Pertamina Mandalika International Street Circuit diperlukan khususnya untuk memenuhi syarat homologasi penyelenggaraan event MotoGP. Syarat dan ketentuan penilaian homologasi tersebut berdasarkan Federation International de Motorcyclism Guidelines, diantaranya adalah alat pelindung tambahan, marka lintasan, daerah ambang, lapisan kerikil, pembatas ban, rambu belok, lampu start, sumbu pit lane, grid start, tiang bendera marshal, panel lampu dan perlengkapannya, lintasan pos dan peralatan marshal, pemeliharaan trek, sistem saluran air, serta zona penalti. Saat ini kami fokus melengkapi kelengkapan penyelenggaraan balapan dan fasilitas pendukung sirkuit guna memenuhi persyaratan penyelenggaraan balap motor yang akan berlangsung di The Mandalika tahun depan, yaitu MotoGP dan WSBK. Ucap Vice CEO MGPA Cahyadi Wanda pada Rabu 22 Desember 2021. Cahyadi menambahkan, pihaknya optimis bahwa semua persyaratan dapat terpenuhi dan lolos homologasi sebelum balapan MotoGP berlangsung. Seperti diketahui, Dorna Sport yang telah menetapkan pelaksanaan MotoGP di Indonesia pada 18 hingga 20 Maret 2022 dan WSBK pada 11 hingga 13 November 2022. Hal ini merupakan bukti kepercayaan Dorna Sport atas kesiapan sirkuit Mandalika dalam menggelar event balap motor berkelas dunia. Saat ini TDC tengah menyiapkan perbaikan akses keluar masuk kendaraan, pedestrian dan saluran drainase di sekitar sirkuit, penataan landscape serta penyelesaian pembangunan pit building. Di samping itu juga akan dibangun tambahan grandstand di 11 titik yang mengelilingi sirkuit untuk kenyamanan penonton. Penambahan grandstand ini diperlukan sebagai antisipasi jumlah penonton MotoGP yang diperkirakan akan lebih banyak daripada WSBK. Seluruh pekerjaan ini ditargetkan akan selesai pada awal Maret 2022. Guna memenuhi kelengkapan ini, ITDC Group telah berkoordinasi secara intensif dengan sejumlah pihak, yaitu Ikatan Motor Indonesia, Dorna Sport, dan FIM. Sirkuit Mandalika tuan rumah GT World Challenge Asia 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Mulai musim depan, Pertamina Mandalika International Street Circuit Lombok akan menjadi tuan rumah dari banyak kejuaraan balap bertaraf internasional. Selain World Superbike dan MotoGP, sirkuit Mandalika belum lama ini dikabarkan masuk kalender GT World Challenge Asia 2022. Mandalika menjadi salah satu 3 sirkuit baru yang akan menjadi tuan rumah ajang balap tersebut. 2 sirkuit lainnya adalah Sugo dan Okayama. GT World Challenge Asia 2022 akan dimulai di sirkuit Sepang, Malaysia pada 20 hingga 22 Mei. Setelah itu dilanjutkan dengan sirkuit Suzuka, Jepang pada 15 hingga 17 Juli. Kemudian beralih ke Fuji International Speedway pada 22 hingga 24 Juli.
Berikutnya, masih di Jepang, tepatnya di Spot Island Sugo pada 19 hingga 21 Agustus, lalu beranjak ke sirkuit Okayama pada 23 hingga 25 September. Setelah Jepang, sirkuit Mandalika akan mendapatkan kehormatan sebagai tuan rumah putaran final GT World Challenge Asia Forward Championship. Co-direktur Benjamin Franal Sovisi mengatakan, dirinya sangat gembira dapat merilis kalender musim depan setelah terakhir kali menggelar kejuaraan di Asia pada 2019. Sudah 2 tahun sejak SRO Motorsport Group menggelar balapan atau kejuaraan di Asia. Jadi penting untuk kembali ke ide-ide segar dan kalender yang menarik. Saya pikir Jepang Cup jelas baru dan 3 sirkuit yang membuat debut kejuaraan mencapai hal itu, ujar Benjamin, dikutip dari gtworldchallengeasia.com. Benjamin menambahkan, sirkuit seperti Sugo dan Okayama yang menambahkan tingkat kegembiraan, prestis, dan misteri ke kalender dengan caranya sendiri, terlepas dari elemen Jepang Cup yang diperkenalkan. Mandalika sementara itu adalah tempat baru yang luar biasa, yang layak mendapat tempat di setiap jadwal kejuaraan Asia, kata Benjamin. Marshal WSBK Mandalika tetap bersyukur diberi honor dan penghargaan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Marshal yang bertugas saat event World Superbike dan Idemitsu Asia terlengkap di sirkuit Mandalika November silam diberi apresiasi oleh Mandalika Grand Prix Association dan Ikatan Motor Indonesia Nusa Tenggara Barat. Pemberian apresiasi tersebut dilakukan di sirkuit Mandalika pada Senin sore 20 Desember 2021. Para marshal yang bertugas tersebut diberikan sertifikat atas dedikasinya dalam menyukseskan event tersebut. Selain diberikan sertifikat, marshal juga berhak mendapatkan honor senilai 400.000. Kita dikasih piagam penghargaan dan uang 400.000, kata Abdul Kholik, salah seorang marshal asal Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, kata Kholik, ia merasa bersyukur atas apresiasi yang diberikan. Ia dan teman-teman marshal yang lain menganggap hal tersebut merupakan bonus dari kerja keras mereka. Alhamdulillah kita bersyukur, ujar Kholik kepada suara.com. Kholik menambahkan bahwa pembagian sertifikat dilakukan berdasarkan sesuai bagian flag dan track saat bertugas. Sementara itu, Managing Director PT ITDC, Bram Subiandoro, membenarkan kegiatan tersebut. Pemberian piagam penghargaan memang dilakukan sebagai bentuk terima kasih atas kontribusi marshal selama event berlangsung. Sementara itu, Managing Director PT Indonesia Tourism Development and Corporation, Bram Subiandoro, membenarkan kegiatan tersebut. Pemberian piagam penghargaan memang dilakukan sebagai bentuk terima kasih atas kontribusi marshal selama event tersebut berlangsung. Kemarin teman-teman marshal menerima pembagian sertifikat dari IMI dan pembagian honor juga, kata Bram saat dikonfirmasi suara.com. Bram juga menambahkan, sebelum mengetahui apakah marshal yang bertugas saat WSBK juga akan ditugaskan lagi saat event MotoGP Maret mendatang, pihaknya bersama MGPA dan IMI tengah melakukan persiapan dan koordinasi terkait hal tersebut. Saya belum dapat info tentang hal itu, sementara kami hanya melakukan pembagian sertifikat dan honor ke marshal, ujar Bram. Sebelumnya, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, I Gede Putu Aryadi, meminta pihaknya agar dilibatkan dalam perekrutan marshal yang akan bertugas saat event MotoGP.